Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vima Anida Vegista dari kelas HTN 2G akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpu memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang. Tetapi, Perpu dan Undang-Undang memiliki perbedaan, yaitu Undang-Undang selalu dibentuk oleh Presiden dan persetujuan DPR dan dalam keadaan normal atau menurut perubahan Undang-Undang 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden serta disahkan oleh Presiden. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hak seorang presiden untuk mengeluarkan Perpu merupakan hak prerogatif. Namun penggunaan hak itu harus didasarkan kepada alasan-alasan atau syarat-syarat yang jelas dan ketat. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu jenis dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagai suatu peraturan dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perpu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran kegentingan yang memaksa selalu bersifat multitafsir dan besarnya subjektivitas Presiden dalam menafsirkan frase kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perpu. Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat, disebutkan bahwa kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas. Setidaknya terdapat 3 unsur penting yang dapat menimbulkan suatu kegentingan memaksa, yakni unsur ancaman yang membahayakan, unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan unsur keterbatasan waktu. Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan suatu Perpu tidaklah sama pengertiannya dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Perbedaan antara keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa yaitu keadaan membahayakan antara lain disebabkan oleh perang, disebabkan oleh ketegangan yang tinggi, dan disebabkan oleh persoalan internal. Kegentingan yang memaksa. Jika persoalan internal belum ada aturan dan sudah harus segera dilakukan penindakan atau terbatasnya waktu. Dalam hal DPR menyetujui Perpu tersebut, maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang, disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan jika Perpu itu ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.